Diuji setiap manusia, muter tuh dia, gantian, semua pasti dapat, semua pasti kebagian. Allah katakan setiap hamba Allah pasti ada batas waktunya. Wahai manusia-manusia yang sibuk dengan dunia, ya Allah, sehingga ia lupa kewajibannya, asyik dalam lamunannya. Orang yang baik sama tetangga, orang yang baik sama saudara, enggak ngerampok, enggak nyuri, enggak mabok, tapi dia enggak sholat. Dia baik akhlaknya kepada manusia, tapi dia membangkang dan kurang ajar kepada Allah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah takziah yang kami muliakan, wabil khusus sahibul bait Bapak Jaya beserta Ibu Oom dan keluarga besar, kita doakan mudah-mudahan Pak Jaya dan para tokoh masyarakat, Bapak Kepala Lingkungan, para asatidzah ustazah dan seluruh jamaah sekalian rahimakumullah. Biarin sambil makan, gak apa-apa, yang penting kita sambil makan gak apa-apa ya Pak, tapi jangan sambil ngobrol. Ujian berupa apa? Yang pertama ketakutan, yang kedua ujian lapar, yang ketiga kehilangan jiwa, kematian, yang keempat kekurangan buah-buahan. Diuji setiap manusia, muter tuh dia, gantian, semua pasti dapat, semua pasti kebagian. Tapi kata Allah, berikan kabar gembira kepada siapa? Mereka yang mengatakan fa idza jaa asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang ketika diuji mengatakan bahwa sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kami pun akan dikembalikan kepada Allah. Umur rahasia Allah. Enggak tua, enggak muda, kalau sudah waktunya maka dia akan sampai. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 34 ini, Allah katakan setiap hamba Allah pasti ada batas waktunya. Kalau sudah tiba batas waktunya yakni ajal, maka dia tidak bisa dimajuin, juga enggak bisa dimundurin. Maka jangan heran Andika engkongnya, Kong Rahman udah tua 80 tahun lebih kali, masih ada, masih seger, masih gagah. Beliau sudah nikah, sudah beranak, bercucu, cucunya lahir Andika. Hari ini beliau duluan dipanggil oleh Allah. Itulah rahasia Allah tentang ajal. Maka hadirin sekalian, karena ajal itu rahasia gaib, tidak bisa kita ketahui, tidak ada tanda-tandanya, maka setiap kita punya kewajiban berbuat baik. Enggak cukup berbuat baik kepada manusia, enggak cukup berbuat baik kepada sesama, tetapi kita berbuat baik juga kepada Allah. Di dalam kitab Nasahihul Ibad itu ada syair namanya syair Bahal Kamil. Bunyinya, ya man bidunya hustaqal qad gharrahu tudul amal awalam yazal fil ghaflatin hatta dana minhul ajal al mautu yati baghtatan al qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil azal.
Apa katanya? Wahai manusia-manusia yang sibuk dengan dunia, ya Allah, sehingga ia lupa kewajibannya, asyik dalam lamunannya. Ia sibuk dengan dunia hingga lupa waktunya semakin dekat. Hadirin wal hadirat, tadi saya bilang enggak cukup baik kepada sesama, tapi kita juga harus baik kepada Allah. Makanya ada yang tanya, Pak, bagaimana kalau ada orang baik banget, sama saudaranya baik, sama tetangganya baik, enggak jahat, enggak mabuk, enggak minum, enggak judi, enggak ngerampok, enggak mencuri, baik sama tetangga, baik akhlaknya, tapi dia enggak sholat. Pak, baik orangnya tapi enggak sholat, bagaimana itu hukumnya? Masya Allah. Ini pentingnya kita berguru, ini pentingnya kita ngaji, minta pendapat ulama. Apa kata ulama? Orang yang baik sama tetangga, orang yang baik sama saudara, enggak ngerampok, enggak nyuri, enggak mabok, tapi dia enggak sholat, dia baik akhlaknya kepada manusia, tapi dia membangkang dan kurang ajar kepada Allah. Kenapa begitu? Allah nyuruh kita berbuat baik sama manusia, benar. Tapi selain itu Allah nyuruh kita sholat, Allah nyuruh kita puasa, Allah nyuruh kita zakat, kita nggak mau. Kira-kira bagaimana? Tetap tempatnya tempat yang pedih. Oleh karenanya hadirin sekalian rahimakumullah, ini mumpung kita masih dikasih hidup, ajal itu rahasia Allah dan kita nggak tahu kapan waktunya, maka yang kita lakukan setiap hari adalah selalu berbuat baik kepada manusia dan juga berbuat baik kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita ibadah. Ini kita punya masjid rapi, nyaman, enak. Hadirin, alhamdulillah jamaah kita makin hari makin banyak. Tetangga-tetangga yang dekat sama masjid datang ke masjid untuk ibadah berjamaah. Apalagi yang nempel, yang jauh. Ini mohon izin saya nih. Ini jamaah kita ada yang rumahnya di ujung sono nyebrang, tapi 5 waktu dia nggak ketinggalan. Ada orang tua kita yang udah make tungket, jalan pelan-pelan ke masjid aja butuh waktu, padahal rumahnya nempel. Ada waktu 10-15 menit nyusurin tangga demi tangga pelan-pelan, tapi dia usahakan hadir tepat waktu, jamaah 5 waktu, nggak mau ketinggalan. Hadirin, orang-orang yang begini, mereka itu adalah orang-orang yang sadar bahwasanya enggak ntar, mungkin besok, minggu depan, tahun depan, ajal itu akan nyampe kepada saya. Itu orang-orang yang sadar. Pertanyaannya, udah siap apa belum? Jangan sekedar nyampe doang. Siap apa belum kita dengan bekal kita? Karena kematian bukan milik orang tua, bukan milik orang sakit. Ini tahun ini 2023 ada satu jamaah tertua di Indonesia, bahkan kemungkinan besar tertua di dunia. Namanya Pak Haji Harun. Asalnya dari Bangkalan, Madura, usianya 119 tahun. Berangkat ini tahun haji. Ngumpulin duit dari muda. Dagang apa? Dagang sayuran, berkebun. Hadirin, Masya Allah, 119 tahun berangkat haji tahun ini. Kemungkinan ini haji tertua. Nanti dia mendapatkan keistimewaan dari Raja Arab Saudi kalau begitu. Oleh karenanya hadirin sekalian rahimakumullah, yang paling bekal, yang paling penting bekal yang kudu kita cari
Apakah nih kita introspeksi, ini saya sholat udah bener belum sih ya? Saya sholat berjamaah setiap hari, tapi kenapa saya nggak tenang kalau saudara saya dapat rezeki? Tapi kenapa saya rasanya iri kalau tetangga saya dapat rezeki? Kalau begitu kita rubah nih ya Allah, minta sama Allah. Ya Allah, jadikan hati saya hati yang baik, hati yang ikhlas, hati yang ridho, hati yang bersih ya Allah. Minta sama Allah supaya kita bisa menjaga hati. Hadirin sekalian rahimakumullah, ini kita malam yang ketujuh. Saya pribadi melihat sosok almarhum Andika dari kecil. Ini ngaji sama kita TPA. Udah gede sedikit sekolah di Al-Musarofah. Sampai tamat. Insya Allah beliau orang yang baik. Orang yang taat sama guru, ta'zim, hormat dari dulu. Ceria, aktif di masyarakat, aktif sama teman-temannya. Kalau ada waktu mesti dia ngebantu. Ini hari ini saya lihat teman-temannya banyak tuh. Hampir tiap malam ada aja teman-temannya datang, padahal udah lama lulus, udah pada berkeluarga, tapi malam takziah selalu datang. Itu menunjukkan almarhum adalah orang yang baik. Oleh karenanya hadirin sekalian, seperti baru kemarin kita kenal sosok almarhum itu kayak baru kemarin, tahu-tahu udah gede, lalu menikah, punya keluarga, punya anak dan seterusnya. Itu benar apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Ad-dunya syari'ul waqt. As-dunya syari'ul waqt, kata Imam Al-Ghazali, yaitu dunia itu adalah waktu yang sangat cepat. Itu ciri-ciri dunia. Waktu yang sangat cepat. Kita selalu bilang, kayaknya baru kemarin dia lulus, kayaknya baru kemarin dia nikah, kayaknya baru kemarin dia punya anak. Tahu-tahu hari ini udah enggak ada. Itulah dunia. Ad-dunya syari'ul waqt. Dunia adalah perjalanan yang singkat. Yang berikutnya kata Imam Al-Ghazali, ad-dunya la'ibun wa lahwun. Dunia itu tempatnya senda gurau, tempatnya sandiwara. Maka jangan tergoda dengan kerjaan kita, dengan dagangan kita, sehingga kita lupa sholat, sehingga kita lupa berjamaah, lupa ngaji, cuek semuanya. Kita kejar dunia, harta belum dapat, mobil belum dapat, umur udah nyampe. Masya Allah. Kaya belum, tahu bekal belum ada, tahu-tahu umur udah nyampe. Hadirin, yang berikutnya kata Imam Al-Ghazali, ad-dunya manarul musibah. Dunia itu tempatnya musibah, kematian ada di dunia, kesedihan ada di dunia, gempa bumi, bencana alam ada di dunia. Nanti di akhirat, apalagi di surga, udah nggak ada lagi tuh yang namanya sedih, udah nggak ada lagi yang namanya sholat, udah nggak ada lagi yang nama zakat. Sholat kita di dunia saja, zakat kita di dunia saja. Makanya dunia itu la'ibun wa lahun, hanya senda gurau belaka. Jangan tergoda dengan apa yang kita kerjakan sehari ini hingga kita rela meninggalkan sholat. Itu sholat yang utama, karena nanti kita begitu dikubur, kita ditanya itu. Begitu kita nanti melangkah di alam barzah, belum ditanya apa-apa, sholat ditanya duluan. Nah, kalau nggak sholat, ngapain? Mau jawab apa kita? Makanya saya berpesan untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan pesan ini juga diterima oleh para hadirin jamaah sekalian. Jangan tinggalkan sholat. Jangan sekali-kali tinggalkan sholat. Hari ini kita sholat, alhamdulillah. Yang kemarin belum sholat, sekarang udah banyak yang datang ke masjid kita. Sholat, sekali kita sholat di masjid, terus kita minta keistiqomahan kepada Allah supaya, ya Allah, jagalah iman saya supaya saya bisa terus sholat. Kita sholat di masjid dan nanti kita disolatkan di masjid.
pantes tuh. Nggak ke masjid, nggak ke musola, ngaji kagak, nggak ke masjid. Begitu wafat, kemana maunya dia? Ke masjid juga. Kita orang-orang yang masih hidup nyolatin nggak? Nyolatin. Karena fardu kifayah kewajiban kita. Tapi apa kata kita semua? Mungkin di dalam hati ini almarhum sayang banget, dikasih sehat, dikasih kuat, umurnya panjang, tapi enggak kita lihat hadir di masjid kita untuk sholat. Nauzubillah. Hadirin, yang kelima, yang keempat tadi dunia makanun musibah, yang keempat adalah dunia makanun ibadah. Dunia itu tempatnya ibadah. Nanti di surga itu udah nggak ada lagi kita yang namanya ibadah sholat. Semuanya udah menerima ini. Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawaiba atroba wa ka'san dihaqo. Itu kata Allah. Dan mereka yang punya takwa, mereka akan menang. Disiapkan baginya surga yang isinya minuman dan buah-buahan. Yang disiapkan padanya gelas-gelas dan bidadari-bidadari yang cantik. Oleh karenanya hadirin sekalian, rahimakumullah, mudah-mudahan kumpulnya kita setiap malam di sini mendoakan almarhum Andika Pratamala, anak kita, ponakan kita, murid kita, saudara kita, anak yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Mudah-mudahan tidak ada tempat bagi beliau di alam kuburnya kecuali tempat yang indah, tempat di mana kuburnya menjadi taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Doakan mudah-mudahan keluarga besar Banjaya diberikan rezeki yang halal, yang melimpah ruah, yang thayyibah. Anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Sabar atas segala ujian. Insya Allah kesabaran yang sudah keluarga ini berikan, insya Allah akan menjadi penenang bagi almarhum yang ditinggalkan. Makin sabar kita, makin bahagia almarhum. Tapi kalau kita makin sering meratapi, sering menangisi, maka makin berat almarhum. Makanya kalau kita sudah ditinggalkan keluarga kita, nangis wajar sebagai manusia biasa, tapi jangan kita berlarut-larut dalam kesedihan. Karena pada waktunya pasti nanti kita juga akan nyusul, akan gantian. Hadirin sekalian rahimakumullah, tugas kita saat ini, mumpung Allah masih berikan kehidupan yang sementara ini, nanti kehidupan kita di dunia ini akan jadi cerita. Ya Allah, dulu saya pernah hidup di petukangan, bertetangga sama si A, sama Pak Haji B, sama Pak Haji C, dulu di dunia. Sekarang kita lagi ceritain kehidupan dunia, ada di akhirat sekarang. Begitulah kehidupan kita. Oleh karenanya hadirin sekalian rahimakumullah, sekali lagi mudah-mudahan kita semua yang masih diberikan umur panjang, ayo kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang sudah dikeluarkan oleh keluarga Banjaya semua mudah-mudahan menjadi wasilah bagi pertolongan Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada almarhum Andika Pratamala maupun abangnya Syekhul Basri yang sudah wafat terlebih dahulu, dan mudah-mudahan anak-anak yang lainnya, semua keluarga besarnya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, panjang umur, berkah hidup dunia wal akhirah. Hadirin sekalian rahimakumullah, kiranya ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Semata-mata kita saling mengingatkan, kita saling menjaga, kita saling mengajak kepada saudara-saudara kita berfastabiqul khairat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda cinta dan sayang saya, sebagai tanda cinta dan sayang kita kepada saudara-saudara kita, saling ngingetin, saling ngajakin kepada hal-hal yang baik, hal-hal jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.